mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas ucapan Ustadz Abdul Somad. Kenapa kita harus bahas? Karena apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan pandangan firman Allah. Waktu tadi saya menonton apa yang dia katakan, saya mendengarnya agak risih dan tergelitik hati saya tergerak untuk meluruskan ucapan-ucapan Ustadz Abdul Somad ini. Karena menurut saya apa yang diucapkannya bengkok, tapi dalam pandangan dia itu benar. Dalam pandangan saya itu nggak benar. Itu sebabnya saya harus luruskan. Itu hak saya untuk memberikan jawabannya atas keyakinan saya, keimanan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sudah nggak sabar ya lihat videonya, tapi jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng harus pencet supaya setiap saya buat video baru terupdate di HP saudara ya. Beri komen yang baik, yang benar. Nah, ini videonya, lihat. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul, kota Islam, negeri Islam yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil. Apa yang dia katakan? Anda dengar? Dia katakan itu Isa jadi anak Tuhan itu tahun 325 di Konsili Nisea karena hasil perundingan, pemusyawaratan ya, hasil perundingan, hasil musyawarah, akhirnya diangkatlah Isa itu sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan ini yang dimaksudkan dia ini, saya yakin maksudnya Tuhan, begitu ya. Jadi kalau dia hanya sebatas Isa ya, saya sih no problem ya. Tetapi di situ juga dia katakan ada Injil ya. Di Injil itu Isa itu bukan anak Tuhan. Nah, Injil ini di mana? Kalau Injil kita itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan Injil kita ya. Saya yakin yang dia maksudkan itu adalah Yesus. Kenapa? Karena ada videonya yang berikut ini, saudara. Sebelum Nabi Muhammad ada seorang nabi bernama Isa. Isa bahasa Arab, sedangkan bahasa Ibraninya Iswa. Maka yang paling dekat kepada bahasa Arab itu yang paling mendekat, Isa, Iswa. Lalu kemudian orang Yunani berubahnya menjadi, karena orang Yunani itu ujung namanya Us semua, Markus, Pilatus, Matius, Franciscus, maka dia robah dari Isa, Iswa menjadi Yesus, maka disebut Yesus. Yang tepat, yang paling mendekati adalah Isa, Iswa. Saya ini kalau di Yunani Somadus. Anda sudah lihat, sudah dengar, berarti kan ada terkoneksi ya, berarti yang dia maksudkan tadi adalah Isa itu Yesus. Yesus anak Allah, ya betul, anak Tuhan, ya. Dia Tuhan, ya. Alkitab katakan demikian, jelas bahwa dia anak Allah ya. Dia anak Allah karena dia datang ke bumi mengambil rupa anak, tapi dia Allah karena memang dia turun dari sorga. Allah yang roh datang ke bumi mengambil rupa manusia, kata Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke 8
ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Jadi memang dia anak Allah, ya. Dia juga punya gelar anak manusia, bahkan dia punya gelar nabi, ya. Bahkan saudara, dia Tuhan Allah itu sendiri. Waktu kelahirannya saja sudah dikatakan, ya, di Lukas dikatakan di situ, telah lahir bagimu Yesus, anak Yesus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi kelahirannya saja sudah dikatakan Tuhan. Jadi bukan kelahirannya dikatakan dia itu sebagai manusia biasa sama seperti kita. Di situ telah lahir, kata Alkitab, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, Anda mau tahu ayatnya? Saya akan bacakan ya, ayatnya ya. Saya akan bacakan di dalam Lukas. Oke. Ya. Saya bacakan. Haleluya. Di situ dia katakan, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di Lukas 2 ayat 11 jelas dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang jadi problem bagi Ustadz Somad mungkin ya, dan bagi orang-orang Islam, masa Tuhan dilahirkan begitu? Itu yang jadi masalah bagi mereka. Yaitu bagi mereka masalah, bagi saya nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena dia Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Bisa saja dia mau keluar dari mana saja dengan cara apa saja. Bahkan jangan dari rahim seorang wanita kudus. Dia bisa keluar dari rahim wanita yang nggak kudus pun bisa dia. Lahir dari pohon pisang pun bisa. Lahir dari mana saja bisa. Kenapa? Karena ketidakkudusan manusia itu tidak mengganggu kekudusan dia. Karena dia Allah yang maha kudus. Jadi dia mau tinggal di tempat orang yang tidak kudus pun, ya, kekudusannya tidak terpengaruh. Tapi pertanyaannya, mau nggak dia ya menggunakan orang yang tidak kudus untuk dijadikan baginya sarana untuk dia datang ke bumi ini, gitu loh. Jadi yang dipakai ya rahim si Maria, dia wanita yang kudus. Itu diakui oleh Alkitab dan juga diakui di Al-Quran bahwa Maryam itu wanita yang kudus. Kalau konteks si Abdul Somad itu, Maria yang dia maksudkan itu ya Maryam. Nah, kalau yang dia maksudkan itu adalah Yesus, ya itu berarti ibunya di Alkitab kan Maria, gitu ya. Nah, jadi kita pembahasan ini agak lama. Anda harus dengar baik-baik supaya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang suka menghina ketuhanan Yesus, suka menghina iman kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu nggak bisa dibatasi. Jadi nggak perlu ya. Saudara, dan sebelum kelahirannya juga sudah dinubuatkan, ya, sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Di mana itu? Tentunya banyak sekali, ada di Mika, ada di kitab-kitab lain, tapi saya ambil di Yesaya saja. Kan kita perlu bukti aja ya. Saya ambil di Yesaya, dikatakan begini saudara. Yesaya pasal 9 ya. Ayat yang ke-5-6. Kalau di sini ayat 6, biasanya di Alkitab ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Nah ini, jadi nggak mungkin ya Nabi Yahudi Yesaya punya pemahaman bahwa seorang anak telah lahir itu adalah nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain berarti
nggak pakai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke lah, kalau penasihat ajaib itu umum. Tapi Allah yang perkasa. Ya. Jadi orang Yahudi itu tidak mungkin punya pemikiran bahwa Nabi itu sama dengan Allah, sama dengan Tuhan. Nggak mungkin. Ya, sama dengan Elohim, Yahweh itu nggak mungkin. Sama dengan Adonai itu nggak mungkin. Jadi ini memang nubuatan untuk Yesus, gitu loh. Nah, maka di sini dikatakan dalam nubuatan dia, dalam pandangan dia, ya, lahir nanti seorang putra Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus Tuhan Allah yang lewat kelahiran, gitu loh, atau lewat dilahirkan. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad ini kalau mengatakan bahwa Yesus, ya, itu dijadikan Tuhan, diangkat Tuhan karena Konsili Nisea tahun 325, itu keliru. Konsili Nisea itu bukan mau mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Konsili Nisea itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang punya konsep ketuhanan itu berbeda-beda. Ya gitu. Tapi mereka semua percaya bahwa Yesus Tuhan Allah. Cuma kan di situ ada yang berbeda-beda pemahamannya. Ada yang 3113, ada yang Esa, ada yang macam-macam, segala macam. Itu Konstantin juga bukan berarti dia memutuskan dan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, bukan. Ya, di situ hanya mereka itu di Konsili Nisea itu untuk mempersatukan doktrin, bukan berkaitan dengan pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Bukan itu, ya, tidak ada di situ. Kalau saya jelaskan itu terlalu panjang, ya. Tetapi saya percaya Anda paham yang saya maksudkan, karena yang saya mau bahas ini adalah tentang ketuhanan Yesus, ya, untuk membuktikan kepada Ustadz Somad bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi sebelum tahun 325, murid-murid Yesus juga sudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kita baca di sini, ya. Saya akan bacakan di Yohanes pasal 20, ya, ayat 29. Ya. Di sini jelas di ayat 28 dimulai, ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Waktu itu Thomas ketemu dengan Yesus secara fisik, walaupun Yesus waktu itu sudah disalib, bangkit hari yang ketiga, ya. Terus datang berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pernah menampakkan diri kepada muridnya, waktu itu Thomas nggak ada. Murid-muridnya cerita, Thomas tidak percaya. Dan ini yang kedua kalinya Yesus menampakkan diri ketika mereka ada di ruang tertutup. Yesus mengatakan, "Thomas, kau kalau nggak percaya, ya, cucukkan jarimu. Ini tanganku," begitu, ya. Akhirnya Thomas tidak menyucukkan jarinya, ketakutan dia, ya. Nggak mungkin dia berani menyucukkan jarinya, ya. Langsung dia percaya saja di sini. Thomas berkata begini, ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Yesus sendiri tidak menolak dikatakan dia itu Tuhan dan Allah. Kalau seandainya Yesus itu dia bukan Tuhan dan Allah, pasti dia bilang, "Thomas, aku bukan Tuhan dan Allah." Ya, nggak mungkin Yesus itu mengaminkan, membiarkan ucapan orang yang salah. Pasti Yesus luruskan Thomas. Tapi ini Yesus nggak bantah. Yesus justru bilang begini ketika Thomas bilang, "Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku." Jadi karena engkau lihat aku. Tadi sebelum kau lihat aku, teman-temanmu ngomong, "Aku datang menampakkan diri," kau tidak percaya. Sekarang setelah kau lihat aku langsung, kau percaya bahwa aku Tuhan Allah. Lebih berbahagia katanya nggak melihat namun percaya.
Jadi sebelum tahun 325, murid-murid Yesus sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ya, jadi keliru Ustadz Somad kalau mengatakan bahwa di tahun 325 lah Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan Anda mau bukti-bukti yang lain lagi, banyak sekali saudara, bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Kita baca Yohanes 13 ayat 13. Di sini ya, Yesus berkata begini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saudara, Yesus sendiri tidak menolak dia dikatakan guru, dia dikatakan Tuhan, karena memang dia itu punya gelar banyak. Dia Tuhan Allah, gelarnya tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dia bisa guru, dia bisa nabi, dia bisa sebagai anak manusia karena datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia juga bisa mengatakan anak Allah karena dia datang dari sorga. Dia adalah Allah itu sendiri karena dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Jadi Ustadz Abdul Somad ini keliru kalau dia katakan Yesus diangkat jadi Tuhan itu tahun 325. Karena di zaman Yesus sebagai anak manusia bersama muridnya, dia juga sudah diakui oleh murid-muridnya bahwa dia Tuhan Allah. Yesus sendiri tidak membantah. Bahkan banyak ya yang lainnya mengatakan demikian dan menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak dirinya disembah. Kalau dia bukan Tuhan Allah, tentunya Yesus menolak, jangan sembah aku, karena aku bukan Tuhan. Sembahlah Tuhan Allah, jangan aku. Tapi karena dia Tuhan, dia disembah. Waktu murid-muridnya menangkap ikan, itu nggak dapat-dapat, Yesus datang. Yesus bilang, bertolak ke seberang. Setelah diikuti, ditaati omongan Yesus, itu dapat banyak sekali. Sampai jalan mereka koyak, nggak muat. Itu perahu mereka, harus dipanggil perahu lain. Ya, diberikan kepada orang lain ikan itu. Nah, di situ Petrus muridnya menyembah. Dia nggak menolak penyembahan itu. Dan saudara, kalau kita lihat juga di Yohanes 9 juga, ya, di situ orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan itu juga mengakui Yesus itu sebagai Tuhan ketika dia disembuhkan. Butanya bisa lihat. Ah, Yesus nggak nolak. Yesus tidak pernah nolak. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus Tuhan Allah. Ya. Jadi bukan ketika tahun 325. Jadi memang Yesus itu Tuhan Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Sebagai anak manusia mati di kayu salib supaya orang-orang yang berdosa mereka ditebus dari kutuk dosa. Yang ditebus bukan dosanya. Kalau dosanya yang ditebus, orangnya tetap hidup dalam dosa. Orang berdosa ditebus supaya tidak hidup dalam dosa, supaya hidup di dalam Yesus, taat kepada Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan Allah. Ustadz Abdul Somad sangat keliru kalau Yesus Tuhan Allah itu diangkat menjadi Tuhan tahun 325. Itu sangat keliru ya. Oke, kita doakan Ustadz Abdul Somad ini supaya dia mengenal Yesus. Bahkan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau dia nggak dijamah Roh Kudus, kalau bukan Roh Bapa yang membawa dia nggak mungkin bisa kenal Yesus sebagai Tuhan Allah. Nah, jadi Anda semuanya tetap setia kepada Yesus Tuhan Allah. Jangan gentar, jangan takut.
dengan tantangan apapun, jangan pernah takut menyaksikan Yesus Tuhan Allah. Jangan pernah malu kalau ada orang-orang lain mengatakan kita kafir karena kita mengakui dan percaya bahwa Yesus Tuhan Allah, sehingga kita dikatakan kafir. Bahkan banyak orang-orang Islam khususnya mengatakan bahwa kita menyembah manusia. Salah, keliru, kita bukan menyembah manusia. Kalau manusia disembah, ya sembah juga dong Musa, sembah juga dong Abraham dan yang lainnya. Kita nggak sembah manusia. Kita sembah Allah yang roh yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, namanya Yesus Kristus. Itu yang kita sembah, bukan menyembah manusia, tapi menyembah Tuhan Allah. Yesus Kristus, dia kepenuhan kealahan, kata Kolose. Jadi dia kepenuhan kealahan. Ya. Jadi makanya dia Allah karena dia kepenuhan kealahan. Di Kolose nanti Anda baca, Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9, dia kepenuhan kealahan. Makanya dia Allah. Jadi saya katakan sama si Ustadz Abdul Somad ini, supaya Ustadz Abdul Somad ini tidak menyampaikan keyakinan orang lain ya dalam pandangan dia. Harus sesuai pandangan Alkitab. Ya. Sampai di sini saya harap Anda bisa paham. Harapan saya Anda dikuatkan supaya Anda tetap setia sama Yesus. Apapun orang katakan tentang kita menyembah manusia lah, menyembah yang pakai kolor lah di tiang jemuran, apalah, inilah, itulah, nggak usah peduli. Tetap Yesus Tuhan Allah. Terbukti saudara, ya, terakhir ini lihat, buktinya banyak orang-orang juga yang mau ikut Tuhan Yesus, yang mau didoakan pakai nama Yesus. Ini orang pakai kupiah semua. Ini lihat. Dulu, sekarang, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dulu, sekarang, selamanya Engkau cahaya penerang. Dulu, sekarang, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dulu, sekarang, selamanya Engkau cahaya penerang. Buktinya mau. Nah, ini. Buktinya kan mau kan? Ya berarti Ustadz Abdul Somad, ucapannya apapun, itu nggak ngaruh. Tetap murtad akan datang. Tetap orang Islam akan datang ke Yesus. Itu dia. Tuhan Yesus, aku berdoa. Kuasamu bekerja atas semua kami. Supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan tidak malu menyaksikan dia. Dan tidak takut menyaksikan Yesus. Dan tidak sakit hati ketika dicaci maki orang kami. Bahwa kami menyembah manusia. Bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan tahun 325. Enggak, memang dia sudah Tuhan. Memang dia Tuhan. Dia datang ke bumi. Mengambil rupa manusia. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus Tuhan kami yang suci yang kudus. Amin.